Riba ini haram semua ini Anda bikin. Salah ini. Karena selalu bunga. Ini para profesor ini, profesor yang memegang kendali pemerintahan yang bikin ini. Saya marah semua pada waktu itu. Saya protes kemarin Menteri Keuangan. Apa ini dasarnya Anda membuat bunga di atas inflasi? Semuanya inflasi naik terus. Ini untuk pelajar teori sedikitnya yang mudah-mudahan. Akibat inflasi waktu itu naik, ditambah bunga, makin inflasi. Maka waktu kemarin saya bikin kebijakan bunga rendah, harus single digit. Dan sampai sekarang, saya kasih target Pak Indonesia dan Menteri Keuangan waktu terakhir Pak Sri Mulyani. Enggak, kamu kasih single digit, 7% hanya untuk dagang. Gimana Pak? Pokoknya turunkan. Kesalahannya, nah ini bahayanya pendidikan Amerika. Dia berbicara rupiah, pikirannya dolar. Memang kalau dolar, kalau naikkan bunga, dolar kembali ke Amerika. Kalau turun bunga, dolar keluar lagi. Karena orang cari yang lebih tinggi. Kita rupiah, mau apa saya bilang? Emangnya aku di Singapura rupiah, emangnya aku lagi mana? Mau 0% pun saya bilang rupiah tetap ada di bank. Marah saya. Ayo Pak ya Pak. Nah, jadi itulah kenapa teori bunga rendah itu terjadi. Setelah saya berkali-kali tekanan tidak, salah ini kebijakan. Kebijakan salah, bunga di atas inflasi. Selalu berpikir Amerika. Nah, semua waktu itu ekonomi kita dari Amerika. Dia anggap dolar itu, rupiah sama dengan dolar. Tidak sama sekali. Ya. Walaupun you kasih 1% saya bang kasih. Emangnya dolar bisa, rupiah pergi Singapura, enggak, makin tidak laku. Kita terbalik. Itu kesalahan pokok kenapa kita salah ekonomi lambat akibat dua kesalahan ini. Sampai sekarang bank ini masih BCA, bank lain masih pegang BLBI, bunganya 12%. Nah, ini kesalahan kebijakan yang terjadi seperti itu. Kedua, ya, bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana kita menyamakan? Iya, kembali ke produktivitas yang tinggi, kembali kepada suatu yang tinggi bukan hanya di industri, tapi di pertanian. Jangan kembali kepada sistem waktu zaman Pak Amiruddin, Sakut Wakadin. Kita bikin peningkatan produktivitas di 8 komoditi, juga nasional. Nanti kita bicara ekonomi selatan, karena dari ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, dan inilah sektorial. Anda lihat penurun produktivitasnya. Tapi kita kemudian ada ajaran baru atau pikiran baru ekonomi Indonesia sekarang dengan Menteri Keuangan Purbaya. Karena berpikir kenapa ada dua macam ekonomi di Indonesia. Ekonomi formal dan underground ekonomi. Yang mereka sebut abu-abu. Tidak bayar pajak, biaya cukai diatur, atau korupsi macam-macam. Itu dibongkar underground ekonomi. Dibongkar Morowali, kenapa kita dirampok habis-habisan di Morowali. Ini semua diperbaiki agar timbul suatu ekonomi baru. Ya kita harap itu bisa jalan. Walaupun tentu makan tempo. Karena kalau ekonomi abu-abu ini dibongkar, ada ketakutan para pengusaha untuk investasi juga. Ini membalance dua kebijakan ini yang butuh-butuhkan. Membalancing dua ekonomi.
bagaimana kita bongkar ekonomi abu-abu ini menjadi formal. Ekonomi abu-abu itu dapat dilihat dari pajak. Kenapa ekonomi berkembang tapi tax ratio menurun? Tax ratio kita 10%, kira-kira 10%. Di ASEAN saja itu rata-rata 14%. Kita rendah. Artinya ekonomi jalan tapi tidak bayar pajak. Itu artinya. Jadi underground ekonomi. Atau ekonomi apa. Nah ini yang diperbaiki, underground ekonomi. Dimunculkan. Tapi dengan hati-hati juga. Karena kalau ini dihantam, terus ekonomi yang muncul menjadi takut juga. Ini harus dibalansi. Dibalansi. Bagaimana ekonomi resim berjalan. Nah, itulah tren baru ekonomi kita. Membongkar ini ekonomi abu-abu, tapi bagaimana secara bersamaan membangun ekonomi yang terbuka. Nah, itu baru bisa ekonomi kita seperti itu. Nah, ya. Dan sumber daya alam itu diketatkan aturannya. Lihat Marwali, lihat di Bangka, Tin, lihat di Aceh, di Sumatera, hancur semuanya akibat pemotongan hewan, pohon, dan bisa terjadi di Sulawesi akibat penghabisan lahan akibat tambang. Kalau terjadi iklim seperti di Sumatera itu, maka hancurlah itu Sulawesi Tenggara. Untung di selatan yang bekerja Inko dulu, kemudian sekarang Vale yang mengaturnya mengatur terlebih baik. Itu sistem pertambangan, tidak kayak diatur oleh Cina seperti itu. Itu untuk menyelamatkan ekonomi nasional lebih baik, di samping mempermudah. Dan yang penting bagaimana ada kepercayaan diri daripada kita semua. Seperti itu. Nah. Kalau bicara pertumbuhan masa datang, itu namanya asumsi. Asumsi tergantung asumsinya apa. Jadi kalau pemerintah asumsinya 5,4%. Tapi Bank Dunia, IMF di bawah 5%.